Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pentingnya Kemurnian. Pentingnya kemurnian. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke-14 sampai dengan ke-16. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kalau karena kita adalah bait Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami belajar dengan mengisi kehidupan dengan penuh dengan kemurnian, penuh dengan ketulusan, tanpa melakukan pencampur bauran, karena itu akan merusak kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pentingnya kemurnian. Kalau kemurnian berarti tidak ada percampuran sama sekali. Sesuatu yang murni dia tidak dicampurkan oleh hal apapun juga. Dan kemurnian juga memiliki unsur sesuatu yang memberikan dampak yang benar, dampak yang positif, dan dampak di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itulah kemurnian. Tentu pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus yang kita baca di sini adalah berbicara tentang kemurnian kehidupan kerohanian kita. Seseorang yang hidupnya murni di dalam sebuah kerohanian spiritual yang terbaik, maka di dalam dirinya yang bertata hanyalah Allah. Waktu kita membaca pada ayat yang ke-16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kita melihat di sini hanya percampuran antara Allah dengan umatnya, antara Tuhan dengan kita, dan tidak ada roh-roh lain selain roh Allah. Pada ayat yang 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu. Pada ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Penjelasan pada ayat 17 dan ayat 18 menjelaskan bahwa kita sudah menjadi umatnya Allah, dan Allah sudah menjadi Tuhannya kita, dan Tuhan sudah menjadi Bapa kita, dan kita sudah menjadi anak-anaknya. Sehingga kita harus memiliki sebuah kemurnian, tidak mencampurkan apapun dalam kehidupan kita selain hubungan kita dengan Allah. Pada bagian-bagian sebelumnya dikatakan, bagaimana mungkin bercampur antara kedurhakaan dan kebenaran? Bagaimana mungkin bercampur antara gelap dan terang? Bagaimana mungkin bercampur antara Belial atau iblis dengan Kristus? Itu tidak mungkin bercampur. Karena dua hal yang tidak boleh ada sama sekali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pentingnya kemurnian. Di dalam kemurnian kita seringkali kalau kita belajar dalam keseharian kita, khususnya mungkin anak-anak remaja yang sudah pernah punya pengalaman jatuh cinta, atau yang ingat baik-baik bahwa seringkali disebut anak-anak itu masih punya cinta yang murni, yang disebut dengan cinta monyet. Ada orang mengatakan cinta monyet itu adalah cinta ketidakdewasaan, belum matang. Tetapi ada yang mengatakan cinta monyet itu adalah cinta yang murni, tidak punya motif-motif lain, benar-benar murni. Tatkala seseorang semakin dewasa, dia semakin tahu punya pengalaman hidup, namun tidak hidup dalam kebenaran, maka yang terjadi adalah cinta yang manipulatif, seakan-akan murni di depannya, namun di belakangnya penuh dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pribadi. Bahkan semakin pandai menyembunyikan. Tatkala dia mengatakan hanya engkau satu-satunya dalam hidupku, itu yang diucapkan, tapi yang tidak diucapkan apa yang ada di belakang, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4. Oleh sebab itu, sewaktu kita menjadi anak-anak Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tentu cemburu di sini bukanlah cemburu manusia, tetapi Tuhan yang tidak bisa diduakan. Tuhan yang tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Mengapa demikian?
Karena Tuhan sewaktu memberikan semua yang terbaik yang murni kepada kita, maka itu tujuannya untuk kebaikan kita. Allah mencintai kita dengan kemurnian hatinya dan kasih-Nya. Allah mencintai kita dengan ketulusan, dan Allah mencintai dengan kuasa kebenaran yang membebaskan kita dari dosa, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kehidupan kekal. Mengapa Allah menuntut kita punya kemurnian hati? Karena Allah ingin kita seperti Dia. Alkitab mengatakan, hendaklah kita sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Hendaklah hidupmu kudus seperti Bapamu juga adalah kudus. Itu yang dimaksud dengan kemurnian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Di sini bukan menjelaskan tentang dingin itu tidak baik, atau panas itu tidak baik, atau suam-suam kuku itu tidak baik. Tetapi menjelaskan tidak ada yang namanya percampuran. Tetapi yang ada tatkala kita mengikut Tuhan adalah kemurnian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, mana mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran? Mana mungkin ada sesuatu yang ideal yang kita bisa lakukan benar? Sahabat seperjalanan, dengan kemampuan dan kekuatan kita tidak pernah akan sanggup berjalan sendiri. Namun sewaktu Allah menyertai kita, dan itu sudah pasti Allah menyertai kita, maka tugas kita hanya membuka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya, mempercayai Allah, menggenggam tangan Allah, menerima kuasa Allah, meyakini tentang janji penyertaannya. Kita akan sanggup hidup di dalam kemurnian di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan percampuran kebusukan, kedurhakaan. Sebagaimana catatan di dalam Alkitab, di tengah-tengah dunia yang ada Belialnya, ada gelapnya, tapi kita akan sanggup bersama dengan Kristus hidup dalam terang benderang. Kita menjauhi dosa dan kita hidup dalam kemurnian, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murni. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian orang-orang bersama percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa persamaan antara berhala dengan Allah? Kita harus berjuang bagaimana hidup untuk terus menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita, di dalam perkataan kita, di dalam ingatan pikiran kita, dalam perasaan kita. Sewaktu kita berumah tangga, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan adik-adik yang masih muda, di tengah-tengah masa pendidikan kita tetap menjunjung kebenaran, menjunjung kejujuran, dan menjunjung kemurnian di semua aspek kehidupan kita. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu, tapi Allah menyanggupkan, Allah memampukan. Yang kita lakukan adalah keberserahan, ketaatan, dan kita terus berjuang bersama dengan Tuhan agar hidup kita terus menjunjung kemurnian, tidak mencampur adukan hidup benar dengan hidup dalam kekotoran dan keberdosaan. Maka Tuhan akan menjadikan kita pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, yaitu hidup dengan penuh kemurnian, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murni, Allah yang kudus, dan Allah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Tuhan akan menolong kami terus hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan dalam kemurnian. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.